hukum kewarisan Islam. Di situ kan sudah jelas, misalnya ya di ayat Quran, Al-Quran surat An-Nisa ayat 7, ayat 11 sampai 13 juga ayat 176 berkaitan dengan hukum waris. Nah, hukum waris ini diambil langsung dari Al-Quran berkenaan dengan ayat yang sifatnya qot'i, ayat hukum yang sifatnya qot'i. Atau misalnya contoh lain berkenaan dengan pendekatan bayani adalah syarat adil di dalam poligami. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 3 misalnya berkenaan dengan bukan fangkih wa in hibtum ala tuqsitu fil yatama mabalakum nisa masna wasula sawaruba fa in hibtum ala ta'dilu, maka syarat adil itu sebenarnya satu adil, persyaratan adil di dalam poligami itu adalah satu subhukum yang diambil dari Al-Quran secara langsung. Namun demikian kan secara teknis sebenarnya persoalan adil itu seperti kita diskusi pada lain mata kuliah, bahwa adil itu kan persoalannya ada pada rasa kepuasan sebenarnya. Nah, untuk rasa kepuasan itu kan sulit dideteksi. Sementara Nas juga tidak menjelaskan secara eksplisit berkenaan dengan indikasi adil itu yang seperti apa, misalnya ditentukan harus adil saja. Sebenarnya kalau kita deteksi banyak sekali produk-produk hukum yang digali berdasarkan pendekatan bayani. Dalam persoalan jinayah misalnya, ada sanksi hukum mati atau kisos ditarik dari ayat Al-Quran berkaitan dengan kisos. Ada banyak sekali sebenarnya. Ini salah satu metodologis yang digunakan dalam epistemologi hukum keluarga Islam. Yang kalau boleh saya pinjam istilahnya Pak Yusuf Ajaji, ini kira-kira berkenaan dengan pendekatan transendental kalau beliau bilang itu. Transendental itu bahwa hukum itu hanya berpacu pada teks yang ada, pada sumber-sumber nas yang ada. Ini kalau misalnya berpaku hanya pada titik ini, tentu akan sangat kesulitan dalam menjangkau fenomena yang terjadi di lapangan. Nah, yang kedua, ada metodologi irfani atau epistemologi irfani. Ini sebenarnya setelah saya pelajari berkenaan dengan pengalaman, berkenaan dengan kondisi sosioempirik. Maka sebenarnya kalau di filsafat barat ada aliran empirisme berkenaan dengan bahwa pengetahuan itu harus empiris, harus sesuai dengan yang terjadi di lapangan, harus faktual. Atau misalnya ada dalam filsafat barat itu misalnya ada fenomenologi. Nah, kalau dalam konteks hukum kita tahu bahwa ada konsep namanya living law. Living law itu hukum yang hidup di masyarakat dan itu bisa menjadi satu instrumen untuk menggali hukum. Dalam hukum Islam misalnya kita tahu ini banyak dipraktekkan oleh para sahabat terutama pada masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab saat itu ketika menangani kasus pencurian di musim paceklik atau amul majaah, dia melepaskan pencuri dan tidak mengenakan hukum potong tangan. Padahal di Al-Quran sudah jelas, misalnya as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Teksnya sudah jelas, tapi pada saat itu Umar nampaknya tidak menggunakan sumber nas sebagai solusi pemecahan hukum. Akhirnya dia melepaskan hukum dengan argumentasi pertimbangan atas dasar persoalan kemanusiaan. Saat itu orang mencuri itu karena terdesak, karena masa kelaparan, karena musim paceklik panjang datang misalnya. Akhirnya Umar mengeluarkan satu keputusan hukum untuk melepaskan pencuri yang dalam keadaan terdesak ini dan nyaris kelaparan ini. Ya, ini kan sebenarnya kalau di mata kita yang harus misalnya bertolak pada teks, ini tentu sangat berbenturan. Tapi nampaknya Umar melihat substansi yang dikehendaki syariat. Paling tidak kan syariat itu mengendaki al-maslahahnya. Yang kemudian ciri yang kedua misalnya ketika Umar menetapkan hukum sanksi bagi peminum khamar. Kita tahu di zaman Rasulullah itu sanksi peminum khamar itu paling tidak maksimal itu kan 40 kali cambuk. Misalnya Umar pernah mengeluarkan keputusan hukumnya bahwa misalnya peminum khamar itu kalau sekali dia minum khamar dicambuk 80, 2 kali minum khamar dicambuk 80, ketiga kalinya dia bisa diancam dengan hukuman mati. Itu pernah saya baca di Mausu'ah Fikih Umar. Misalnya dalam konteks kekinian misalnya penggalian hukum berdasarkan sosioempirik ini misalnya kita bisa lihat dari kasus
persoalan materi hukum berkenaan dengan pencatatan perkawinan. Nah, kita tahu bahwa dulu itu kawin itu nggak mesti dicatat. Tapi kan zaman sekarang ini sudah berkembang, sudah berubah. Persoalan administratif kependudukan sudah sangat penting. Kalau tidak dicatat ini mafsadatnya cukup luar biasa. Maka karena itu kemudian muncul satu supremasi hukum baru berkenaan dengan masalah perkawinan. Bahwa perkawinan itu harus dicatat berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan kemaslahatannya misalnya. Atau misalnya kita tahu ada undang-undang yang sekarang terbaru, ada undang-undang tentang batas usia nikah. Yang pria itu kalau tidak salah 20 tahun ya, dan wanita ya 20 tahun. Harus sudah memenuhi 20 tahun. Ini saya pikir karena menyesuaikan perkembangan zaman. Nah, term ini sebenarnya saya sering ngobrol dengan Pak Yusuf Ajaji, kalau dalam bahasa beliau itu namanya imanensial kalau tidak salah. Pendekatan imanensial. Nah, yang ketiga, ada pendekatan burhani. Ini satu pendekatan yang menekankan pada optimalisasi penggunaan rasio, akal daya pikir. Karena itu ini disebut dengan penalaran rasional. Kalau di barat kita tahu bahwa ada aliran rasionalis. Aliran yang bertumpu pada rasio, pada otak. Ini sebenarnya di filsafat barat di awal sudah dijelaskan oleh Aristoteles dengan teori idea yang dibawanya, teori tentang gagasan, teori tentang kehebatan akal. Ini ternyata sebenarnya dalam metodologi hukum Islam, dalam epistemologi hukum Islam, kaitan dengan bagaimana materi hukum Islam itu digali dari sumbernya, ini bisa kita lihat dari persoalan kias sebenarnya. Satu contoh misalnya mengkiaskan narkotika kepada hukum khamar. Itu kan menggunakan tataran pemikiran sebenarnya. Menggunakan daya penalaran yang rasional. Nah, ketiga pendekatan ini baik epistemologi bayani, irfani, burhani, kalau kita analisa secara mendalam, ini sebenarnya ada pada konteks usul fikih. Ketiga-tiganya ada. Di usul fikih itu misalnya, di usul fikih, kita tahu bahwa hukum itu didasarkan pada sumber nasnya. Ya, ada penafsiran terhadap nas-nas Al-Quran. Lalu pendekatan irfani ini kita tahu di usul fikih kita punya teori al-adah al-muhakamah. Bahwa adat itu bisa dijadikan hukum. Atau misalnya ada kaidah mengatakan al-hukmu yadurru ma'ilatin wujudan wa adaman. Hukum itu yadurru ma'ilatin, berorientasi pada ilat, ada dan tidak adanya ilat. Ilat di sini jangan hanya dipahami sebagai ilat tekstual saja, hujah tekstual saja, tapi dalil akliyah, misalnya dalil realitas juga menjadi satu pertimbangan. Kemudian kias, kita sudah tahu bahwa kias itu menjadi epistemologi penggalian hukum Islam. Kalau saya pernah baca sebenarnya di buku Pak Jalaluddin Rahmat, bentuk kompromi dari ketiga pendekatan ini satunya bisa dilihat dalam pemikirannya Mula Sadra berkenaan dengan hikmah muta'aliyah misalnya. Teori hikmah muta'aliyah itu kata Prof. Jalaluddin Rahmat ini merupakan satu kompromi dari tiga pendekatan ini. Nah, paling tidak hukum Islam itu digali dari sumbernya dengan menggunakan berbagai macam pendekatan, dan kerangka itu merupakan sebuah paradigma epistemologi hukum keluarga Islam. Jadi epistemologi ditekankan pada bagaimana proses penggalian hukum Islam itu digali, didapat, ya, baik dari nasnya misalnya atau dari berbagai hujah dan ilatnya. Itu saja mungkin dari saya. Nanti dilanjut oleh pemakalah yang berikutnya. Ibu Leni, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih semuanya. Mangga saya kembalikan ke Pak Toto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semua, mohon maaf apabila makalah saya mungkin agak kurang bagus. Maklum masih belajar ya. Tadi mungkin sudah dijelaskan oleh rekan kita tentang epistemologi. Nah, mungkin di sini saya hanya menambahkan saja biar nggak terlalu lama mungkin tadi sesuai dengan petunjuk Pak dosen. Nah, di sini ada unsur-unsur ya, ada unsur-unsur di dalam epistemologi ini. Jadi kalau menurut saya gitu, epistemologi itu merupakan filosofi, yaitu refleksi
kritis tentang pengetahuan serta apa yang dapat diketahui di sekitar sebuah pengetahuan tersebut. Jadi mengandung beberapa unsur seperti kaidah, sumber, proses, dan sarana, serta tolok ukur. Jadi yang mana dipakai sebagai dasar untuk mendapatkan petunjuk ya, dari mana sebuah pengetahuan itu berasal. Kalau di saya itu di sini ada beberapa unsur-unsurnya, yaitu pertama kaidah ya, terus yang kedua ini nulisnya kurang nih, harusnya kedua proses, keempat sarana, ketiga sarana, keempat tolok ukur. Nah di sini mungkin ada penambahan aja ya, ada penambahan aja, yaitu kalau di dalam kaidah itu meliputi bentuk subjek dan substansi yang dimiliki dari suatu gejala yang dapat menimbulkan pengetahuan. Nah, di sini kaidah ini mengatur pergaulan hidup manusia. Jadi menurut Kusuma Atmaja yang tahun 2000 itu kaidah meliputi 3 macam, yaitu kaidah hukum, kesusilaan, dan kesopanan. Jadi ketika saya dalam beracara sebagai pengacara ketika menangani sebuah persoalan hukum keluarga, yaitu seperti perceraian gitu kan, seperti gugatan gonogini, ini sangat membantu sangat penting dalam melaksanakan keilmuan ini ya di dalam pekerjaan saya sebagai pengacara. Nah, lalu kedua, sumber-sumber yang dimaksud dalam epistemologi menyangkut segala sesuatu yang dapat menimbulkan terbentuknya sebuah pengetahuan. Nah, selanjutnya yang ketiga, proses ya. Proses, yaitu terjadinya pengetahuan adalah bersifat a priori dan posteriori ya. Jadi a priori itu menunjukkan suatu anggapan atau sikap yang sudah ditentukan sebelum mengetahui, melihat, mendengar, merasakan, terus mencoba, meneliti, menyelidiki, dan sebagainya ya. Jadi kalau filsafat ini sih terus terang aja agak sulit memang buat saya gitu ya untuk dipelajari. Jadi memang pelajaran yang sangat sulit kalau buat saya, nggak tahu kalau buat teman-teman yang lain ya. Nah, jadi sebagai analoginya adalah bahwa sebuah pengetahuan dapat terjadi atau diperoleh tanpa melalui pengamatan indrawi atau batiniah, tetapi hanya melalui rasio saja. Nah, sementara itu posteriori merupakan anggapan atau sikap yang ditentukan sesudah mengetahui melalui pengamatan indrawi terhadap sesuatu. Nah, hal ini berarti bahwa sebuah pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman empiris ya, atau pengamatan indrawi yang selanjutnya diikuti proses penalaran. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada sarana. Sarana untuk mendapatkan sebuah pengetahuan adalah alat yang dibutuhkan dalam kegiatan memperoleh pengetahuan. Sarana yang dimaksud yaitu meliputi bahasa, matematika, logika, dan statistika. Terus kita harus berpikir deduktif secara rasional, kritis, lurus, dan metodis. Nah, selanjutnya yang kelima, tolok ukur ya. Tolok ukur itu sebuah pengetahuan adalah kebenaran, yaitu kesesuaian antara arti dan fakta. Jadi tolok ukur itu antara teori dan fakta itu ya harus istilahnya berjalan sesuai ya gitu kan. Nah, selanjutnya ada di sini struktur ilmu fikih. Nah, mungkin tadi udah dijelasin sama rekan saya, nggak terlalu panjang lebar, pasti teman-teman di sini sudah pada pinter-pinter nih tentang ilmu fikih. Kalau saya kan dari S2-nya dari konvensional, ilmunya ilmu positif ya gitu. Nah, di sini ada cara kerja memahami maksud nas. Nah, saya sendiri juga belum paham ini sebenarnya ya. Jadi saya hanya mencoba menggali sendiri saja gitu kan. Walaupun mungkin saya sendiri belum begitu sangat memahami jujurnya. Nah, sebenarnya dalam Al-Quran atau Al-Sunnah sudah disebutkan ya mengenai tertib urutan pemakaian beberapa sumber dan dalil hukum yang ada seperti disebutkan dalam Al-Quran ya. Nah, dengan kesimpulan bahwa muat memutuskan perkara pertama kepada Al-Quran, selanjutnya dengan Al-Sunnah. Nah, ini saya di sini menulisnya cara kerja memahami maksud nas. Terus pola pikir Jahiriyat. Nah, mazhab ini dibidangi oleh Daud bin Ali Kafa Al-Sabani Al-Jahiri, kalau memang salah mohon dikoreksi aja Pak dosen. Nah, jadi di sini menurut pola pikir kaum tekstualis maksud sara hanya dapat diketahui dari lafaz teks sebagaimana apa yang tersurat ya. Nah, alasannya maksud sari yang tertuang dalam redaksi nas menurut mereka masih misterius tanpa ada penjelasan dari nas itu sendiri.
Nah, untuk itu melalui firman-firman yang tertuang itulah kita dapat memahami nas ya, berhubung kaum Jahiliyat hanya berpegang pada lahirnya nas, maka tidak memerlukan bantuan pemahaman di luar nas di dalam menetapkan hukum. Nah, selanjutnya ada pola batiniat. Nah, pola pikir batiniat ini menetapkan hukum tidak seperti kaum Jahiliyat ya. Mereka menangkap makna lahir dari nas. Nah, selanjutnya pola pikir kontekstual. Nah, pola pikir kontekstual yaitu kelompok ini lebih memprioritaskan makna lafaz ya daripada lafaz itu sendiri. Jadi doktrin yang mereka ajukan dalam memahami nas adalah mencari makna di seberang teks selagi hasil yang diperoleh tidak bertentangan dengan teks-teks tersebut. Tidak saya jelaskan keseluruhan untuk singkat waktu ya, biar ada pertanyaan ada penambahan atau penambahan pendapat ya dari teman-teman. Terus di sini ada gabungan antara tekstualis dan kontekstualis. Jadi menyatakan bahwa golongan pola pikir gabungan antara tekstualis dan kontekstualis ini merupakan golongan yang benar-benar matang ya dalam mengetahui maksud syara itu sendiri. Ia menyatakan bahwa dirinya masuk golongan ini. Nah, selanjutnya hasil penalaran ilmu fikih. Kita sudah tahu semua Al-Quran dan hadis sebagai sumber ilmu fikih. Jadi kesimpulannya aja ya dari saya, kalau dari uraian tentang epistemologi hukum keluarga Islam tersebut dapat diambil ya beberapa kesimpulan sebagai berikut, yaitu sangat penting digunakan untuk mengetahui hakikat dari suatu pengetahuan, sehingga sesuatu gejala yang terjadi pada hukum keluarga. Jadi dari kesimpulan saya tentang epistemologi ini sangat penting untuk mengetahui gejala apa yang terjadi ketika misalkan dalam suatu perkara apa sih penyebabnya gitu, penyebab dari pertikaian antara suami istri ini atau antara kenapa harus berebut anak, berebut harta gono gini gitu ya. Nah, terus epistemologi ini sebagai suatu filsafat yang perlu dipelajari agar kita menjadi seseorang yang bijaksana, terus bersikap benar, penuh kesadaran dalam menghadapi persoalan tanpa terjerumus dalam prasangka yang sempit, serta primordialisme dengan menerapkan epistemologi yang jelas, maka suatu ilmu pengetahuan dapat dipahami dengan benar, meskipun masih dalam batas teori. Kalau saya kebetulan praktisi, jadi mempraktekkan ya gitu kan, perkara-perkara yang saya tangani, banyak sekali saya menangani bulan-bulan ini, apalagi di dalam pandemi ini banyak sekali perceraian yang saya tangani ya. Dulu waktu saya sebelum corona sih masih hanya beberapa gitu saya menangani perceraian, tapi sekarang hampir sebulan itu menangani perceraian lebih dari 20 orang. Dari 20 orang. Ya, kalau dihitung-hitung berapa kali di Bandung ini, itu baru satu pengacara ya. Kalau dikumpulkan, jadi mungkin sudah ribuan kali ya dalam satu bulan ini yang bercerai. Bisa dilihat, mungkin dicek di internet juga. Nah, terus struktur ilmu fikih pertama adalah sumber hukum, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua adalah ijtihad yang digunakan oleh para ahli hukum dalam menangkap atau memahami beberapa dalil hukum yang terdiri dari ijma qiyas, maslahah, istihsan, istizab, uruf, bara'ah, alasiyah. Mohon maaf nih kalau kurang lancar ya membaca bahasa Arabnya. Jadi cara kerja ilmu fikih adalah menggali fikih hukum dari sumber Al-Quran dan Al-Sunnah. Kemudian kalau tidak ada maka akan ijtihad menggunakan dalil. Hanya saja para ahli usul berbeda-beda dalam pemahaman baik yang menggunakan pendekatan tekstualis, batiniah, kontekstualis, atau sinergi antara maknawiyat dan batiniat, sehingga pada akhirnya bersama-sama dapat memproduk fikih. Hasil penalaran ilmu fikih menghasilkan berbagai macam aturan yang dapat mengatur kehidupan muslim ya sebagai berikut, yaitu al-ahkam al-i'tiqadiyah ya, fikih ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji. Al-ahkam al-madaniyah yaitu fikih muamalat atau hukum perdata sekitar jual beli dan perjanjian ya. Terus ahkam al-awal fikih mutakahah, fikih wawaris, al-ahkam al-jinayah ya, fikih jinayah hukum pidana. Nah, kalau di dalam hukum positif pasti kan pidananya berbeda ya, kalau positif di Indonesia dengan
pidananya Islam ya. Jadi juga untuk hukum internasional, fikih saya hukum perang dan damai, ahkam al-iqtisadiyah wa al-maliyah, hukum perdata negara ya. Fikih sil saya maliyah, hukum perpajakan, perhubungan, perburuhan dan sebagainya. Ya mungkin cukup sekian, mohon maaf apabila makalah dari saya mungkin kurang sempurna atau kurang agak nyambung kali Pak dosen ya, mohon dikoreksi saja. Saya sih tidak memberikan ruang untuk bertanya ya kepada saya. Jadi saya hanya meminta mungkin penambahan pendapat karena bagi saya mata kuliah ini sangat sulit kalau bagi saya, karena filsafat ini berat kalau di mata saya ya. Jadi silahkan kepada teman-teman, barangkali ada yang mau mengkoreksi apabila memang makalah saya salah, kurang tepat. Juga kepada Pak dosen, mohon ilmunya untuk memberikan petunjuknya kepada saya. Silahkan kepada teman-teman untuk memberikan masukan dan pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dari dua makalah ini. Ya, ada dua cara bagaimana melihat ya tentang apa itu epistemologi hukum Islam. Tapi hukum keluarga Islam. Sebagai sebelum mengantarkan diskusi ini lebih panjang, saya ingin jelaskan dulu beberapa poin ya. Satu poin saja. Sebetulnya kalau kita bicara epistemologi hukum keluarga Islam, itu ada 4 hal yang harus kita jawab ya. Pertama, apa yang dimaksud dengan hukum pengetahuan ya, pengetahuan atau ilmu tentang hukum keluarga Islam itu. Jadi kita tadi sudah menyebut atau mendengar penjelasan dari saudara Paropei ya, tentang penjelasan secara pengertian ya, apa itu hukum keluarga Islam. Itu bagian dari epistemologi. Yang kedua juga menjawab apa sumber pengetahuannya. Dari mana itu pengetahuan hukum keluarga Islam itu diperoleh. Sumber-sumbernya dari Al-Quran, dari hadis. Kemudian yang ketiganya, bagaimana cara mengetahuinya. Ya ini tadi mungkin yang banyak dibahas dengan 3 pendekatan metodologi penemuan hukum ya, yang menggunakan konsep bayani, irfani, dan bayani, ya, irfani, burhani ya, ya pendekatan itu. Nah kemudian yang keempat bertanya atau juga menjawab apakah pengetahuan atau apakah hukum keluarga Islam yang kita pelajari ini sudah tepat. Nah itu kita bicara itu ya, epistemologi itu. Jadi ini agak metodologis ya, kemudian juga kita buat kerangkanya. Kalau Abid Al-Jabiri tadi sudah dikutip oleh oleh Paropei. Nah kalau ada cara pandang lain, yaitu punyanya orang ya, tapi dikutip nggak apa-apa. Yang lain-lain kan banyak, ada kias dan lain sebagainya. Nanti kita kembangkan apa ada cara pandang lain nggak untuk membahas tentang bagaimana epistemologi hukum keluarga Islam itu. Nah itu ya, jadi kita mulai startnya dari situ untuk memahami epistemologi hukum keluarga Islam. Nah, silakan ke Jamaah Jum untuk mendiskusikan soal ini. Silakan dibuka pertanyaan seluas-luasnya. Silakan dimulai. Silakan Pak, saya Pak dosen. Pak Ibu Patonah, mangga silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bicara mengenai hukum Islam, bagaimana yang diterapkan dalam banyak negara, yang seperti yang saya ketahui juga dalam banyak penelitian itu telah digambarkan adanya keterpengaruhan hukum Islam dengan hukum adat ya. Tentu di sini hukum adat adalah di setiap negara ya. Kemudian juga keterpengaruhan dengan HAM atau hukum internasional begitu. Maka dari situ kemudian muncul misalnya beberapa teori yang menyorotinya misalnya dari perspektif gender, meskipun juga
di dalam sisi Islam juga ada misalnya dari sisi masalahannya gitu. Jika kita lihat seperti ini, maka sumber asal ataupun sumber ya dari hukum itu kemudian lebih banyaknya adalah dari pendekatan empirik ya, seperti tadi yang digambarkan oleh Pak Rofi'i, itu dari sumber ilfani ya, kemudian juga kepada rasio atau akal. Di sini juga larinya kepada burhani gitu. Tapi lebih sedikit kemudian adalah atau lambat laun akhirnya meninggalkan yang dari bayani. Nah, contohnya yang bisa saya sebutkan adalah misalnya larangan nikah siri ya. Di dalam hukum Islam konsep nikah siri adalah dibolehkan gitu sepanjang syarat rukun nikah adalah dibolehkan. Di sini saya bicara ini bukan mendukung kepada konsep itu ya. Saya tidak mendukung nikah siri, tetapi kita menyoroti dari sisi antara perbedaan dari sisi sumber hukum Islam ya, fikih-fikih, kemudian termasuk juga larangan nikah dini ya. Di mana sekarang apalagi di Indonesia juga sudah mulai diterapkan baru-baru ini juga minimal menikah adalah umur 19 tahun. Maka banyak juga akhirnya di beberapa pengadilan, mungkin ini Bu Leni banyak pengalaman di bidang ini. Maraknya di pengadilan itu pengajuan diska ataupun dispensasi perkawinan usia dini ya. Jadi ini penting kita soroti. Lalu bagaimana ini menurut, mohon maaf ini Bu Leni dan Pak Rofi'i, jadi saya bertanya gitu. Dari sisi ketiga sisi tadi ya, larinya hukum Islam lebih ke empirik ataupun pengalaman dan juga kepada rasio gitu. Misalnya sekarang maraknya feminis misalnya ya, para pegiat isu gender itu tentu mereka lebih banyak bersuara di bidang hal-hal yang saya sebutkan tadi. Itu hanya 2 contoh, pasti masih banyak lagi terkait poligami apalagi dan lain sebagainya. Nah itu kita bicara dari segi epistemologinya ya dalam hukum Islam. Itu saja mungkin Pak dosen. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ya silakan di komen dulu satu-satu. Dijawab dulu Pak Rofi'i. Terima kasih. Yang lain ada juga yang ditahan. Jadi case di Indonesia ini kadang berbeda-beda walaupun pasal sama ya gitu kan. Kalau ditahan, di Polres ini nggak ditahan gitu kan. Itu yang membingungkan sampai sekarang, saya masih belum ngerti gitu kan. Pandangan-pandangan kepolisian ini ketika gelar perkara segitu para ahli sudah istilahnya dihadirkan, ya tetap kadang-kadang ada kepentingan sendiri ya, ada kepentingan sendiri. Jadi kalau ketika saya nanganin yang di Polda itu, dia memang tidak ditahan. Kenapa? Karena sudah sesuai dengan aturan agama Islam. Ketika saya menangani kasus Aceng Fikri, itu tidak ada yang melaporkan Aceng Fikri itu. Yang melaporkan Komnas Anak ya, Komnas Anak. Jadi dianggap Aceng ini sudah menikahi anak yang di bawah umur, melanggar juga ada kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Tapi pada kenyataannya perkara tersebut akhirnya SP3. SP3 karena kenapa? Karena sang istri menyetujui pernikahan itu dan dengan istrinya memang sudah bercerai secara agama, tapi secara negara belum. Nah, sehingga kasus tersebut akhirnya SP3 ya, Aceng Fikri, makanya bisa maju dia menjadi DPD itu karena kasus dia kita berhenti di situ. Kebetulan tim pengacaranya saya saat itu. Berarti bukan berarti saya membela atas sikap dan tindak tanduk Aceng Fikri yang menceraikan istri hanya dalam waktu SMS ya 3 hari itu nggak mendukung seperti itu. Jadi kita hanya membela perkara hukumnya saja sesuai dengan porsinya ya. Saat itu saya banyak dihujat sekali, banyak sekali yang mencaci maki saya baik lewat medsos, lewat WA, lewat segala macam. Saya dituduh perempuan yang tidak punya nurani, katanya membela laki-laki yang menikah siri tanpa itu juga menghina katanya gitu kan. Tapi karena saya waktu itu masuk timnya Egy Sujana, jadi mau nggak mau kan saya ikut di situ. Karena saya saat itu memang masih ada di kantor hukumnya Egy Sujana. Nah, jadi menurut pandangan saya gitu, saya sendiri memang tidak begitu menyetujui ya pernikahan siri ini gitu. Akan tetapi saya sebagai umat Islam, walaupun mungkin saya dulu saya itu ibu saya Kristen, papa saya Islam. Saya orang Banten dan saya memang
mualaf itu mama saya ketika saya SMA, dan saya memang waktu dulu juga memang suka ke gereja juga, ikut mama saya. Jadi saya mempelajari agama Islam itu ketika SMA kelas 3 lah ya. Ya, kelas 3 itu saya mulai belajar Islam gitu, mulai belajar. Saya tuh bingung di antara keluarga itu kan, mama saya ke gereja, papa saya ke masjid. Jadi waktu itu mana nih yang istilahnya yang harus saya, tapi saya dibawa-bawa terus sama mama saya gitu kan. Sama papa saya juga narik-narik saya juga. Akhirnya saya berpikir Islam lah yang terbaik ya saat itu, pas SMA kelas 3 itu. Jadi mohon maaf apabila keislaman saya belum terlalu pinter-pinter nih kayak semua ya. Saya juga baru belajar dan saya mencintai agama saya ya, Islam ini. Karena sangat agama yang masuk akal buat saya ya, agama yang bisa diterima dengan akal sehat ya gitu kan. Nah terus menurut saya gitu di dalam pernikahan siri itu Bu, gitu. Pernikahan siri itu menurut saya memang tidak salah dan tidak daripada istilahnya mereka berzina kan, daripada mereka berzina terus kalau memang niatnya memang untuk menolong seorang perempuan gitu, seorang perempuan yang memang misalkan dia susah, janda gitu kan, terus memang dia membutuhkan perlindungan gitu, sementara istri yang di rumah yang sudah tua, sudah tidak bisa mengurus suami misalkan ya gitu kan, walaupun saya nggak setuju juga ya Bu ya, nggak setuju juga, cuman saya nggak bisa menentang ayat Allah juga gitu, karena pernikahan itu yang istri lebih dari satu itu kan ada di dalam ayatnya juga. Saya nggak bisa menentang, tapi saya juga tidak bisa menjalaninya. Saya juga tidak bisa menjalaninya seperti itu. Jadi memang kalau buat perempuan ya dilematis ya Bu ya pernikahan siri ini ya. Tapi kalau misalkan kita mau sadar diri gitu kan, toh laki-laki suami atau anak atau apapun itu kan sebenarnya hanya suatu sewaan, barang sewaan yang diberikan Allah kepada kita ya. Suatu saat pasti tidak akan berpisah. Kita itu pasti akan berpisah entah dengan cara tangan manusia yang ngambilnya atau dengan cara tangan Allah untuk mencabut nyawanya. Jadi saya pastikan mungkin dalam keadaan seperti itu ketika saya belajar Islam, saya berusaha untuk istilahnya menerima kalau suami saya misalkan suatu saat ya, tapi jangan sampai ya, kalau suami saya suatu saat istilahnya menikah lagi gitu kan, jangan sampai tapi ya terpaksa saya harus menerima mungkin, karena itu tadi, jadi saya pikir memang dia bukan milik saya selamanya gitu, mungkin saja itu milik saya cuman sebentar aja gitu, bisa mungkin dengan diambil sama orang atau misalkan diambil sama Allah, jadi itu kan harus siap ya. Harus siap, walaupun itu berat mungkin. Jadi kalau menurut saya Bu, pernikahan siri itu saya setuju saja gitu kalau memang itu sesuai dengan aturan agama Islam. Ya kalau memang itu benar ada di dalam Al-Qur'annya dan itu memang untuk bukan menuju mudorot ya, bukan untuk menuju saling menyakiti, tapi saling istilahnya beribadah dalam rumah tangganya, sang istri pun ikhlas misalkan gitu kan, saling berbagi kasih sayang gitu, walaupun kalau saya belum bisa ya gitu kan. Nah, jadi kalau menurut saya pernikahan siri itu di mata saya bukan perbuatan yang buruk, Bu. Bukan perbuatan yang salah, walaupun dalam hukum itu, dalam hukum positif dianggap melanggar hukum juga ya, maksudnya tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan yang tidak didaftarkan ya pernikahannya gitu kan. Ya, jadi mungkin kalau pendapat saya sih seperti itu aja sih Bu untuk menambahkannya. Jadi Ibu kan ngomongin nikah siri terus nih dari kemarin, kayaknya seneng banget ya ngomongin nikah siri dari kemarin tapi ya memang pernikahan siri itu memang apa ya emang untuk dibahas itu sangat semangat ya Bu ya, khususnya buat kaum perempuan nih. Makanya saya mau nanya juga nih sama Pak dosen. Kemarin poligami Bu, bukan nikah siri. Ya, sebenarnya pernikahan siri itu tidak lepas dari poligami Bu. Karena pastinya, kenapa orang melakukan pernikahan siri? Ya mungkin karena tadi sang laki-laki sudah punya istri, sehingga dia melakukan pernikahan siri kan. Coba kalau misalkan suaminya tidak punya, laki-lakinya nggak punya istri, pasti dia melakukan pernikahan secara resmi, didaftarkan di KUA. Nah, pernikahan siri ini memang terjadi pada orang-orang yang berpoligami Bu. Ya, walaupun tidak semua, walaupun memang ada juga orang-orang yang tidak poligami, masih ada gitu, masih ada yang menikah siri belum didaftarkan gitu kan, masih ada, tapi sudah jarang ya sekarang gitu. Memang kalau saya lihat di lapangan gitu, saya lihat di sekitar saya juga, rata-rata orang yang melakukan pernikahan siri itu orang-orang yang berpoligami. Orang-orang yang berpoligami, jadi karena dia nggak mau istilahnya dianggap dosa hubungannya, sehingga dia melakukan pernikahan siri itu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya, apakah pernikahan siri itu
dikatakan benar secara Islam apabila niatnya hanya untuk supaya tidak berzina. Nah, itu yang pengen saya pertanyakan kepada Pak Dr. Ramdhani, dosen saya yang terhormat gitu. Jadi saya pengen bertanya, apakah pernikahan siri itu dianggap benar, dianggap sah kalau memang tujuannya hanya untuk menghalalkan perzinahan gitu? Apakah itu dibenarkan tidak menurut agama kita, menurut agama Islam ini ya? Terus yang kedua, apakah bila seseorang menikah siri, terus sang istri terluka, apakah itu pernikahan sirinya dianggap berdosa tidak? Dianggap sah tidak? Ternyata sang istri itu dia merasa tersakiti dengan adanya pernikahan siri itu. Tapi di sisi lain, apakah kalau dibiarkan tidak menikah siri, dia akan berzina terus seumur hidupnya dengan perempuan itu. Nah, itu yang ingin saya minta pendapatnya. Mungkin itu saja dari saya. Silakan yang lain mungkin mohon maaf Ibu Fatona apabila tidak puas dengan komentar saya. Ya silakan dilanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ganti ke tema berikutnya. Silakan tadi Pak Irfan. Ini sedikit memberikan catatan tambahan. Tadi kan Pak Ahmad Rafi'i menyebutkan prinsip epistemologi yang Irfani itu ya, bahwasanya Umar ketika tidak memotong tangan itu lebih karena faktor katakanlah tadi yang disebut dengan Irfani itu. Kalau misal saya buka beberapa kitab fikih, kitab Nizam Uqubat dan sebagainya, lalu saya cek beberapa kitab itu sebetulnya ada riwayat yang menggambarkan bahwa di riwayat ke Nabi SAW itu beliau bersabda dari Makhul, bahwa Nabi SAW bersabda la qat'a fi muja'ati mudtarrin. Jadi memang tidak ada potong tangan dalam masa kelaparan. Ini dinisbatkan kepada Al-Mustafa SAW. Saya cek di beberapa kitab, termasuk Al-Hafidz Hajar Al-Asqalani, di kitab ini di kitab Al-Gharaib, termasuk juga Akhbar Asbahan dan sebagainya, termasuk Al-Muhaddits Al-Imam Al-Mulla Al-Qari. Jadi sebagai sedikit koreksi saja, jadi jelasnya memang ada riwayat yang dinisbatkan kepada Al-Mustafa SAW dijadikan dalil ke beberapa kitab ini fuqaha. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu bertanya, boleh bertanya? Ya, terima kasih. Silakan Pak Toto. Ya. Ini ke Pak Ahmad Rafi. Mohon maaf nih, ini realitasnya. Kalau di sains itu kan salah satu proses atau metode penemuan ilmu pemahaman hukum itu diantaranya ya tajribah gitu ya, ada uji coba gitu ya. Ya bahasa kitanya ada riyadoh gitu. Kalau dalam hukum keluarga itu ya memang ada juga pada realitasnya masyarakat kita itu menggunakan hukum-hukum yang hasil dari tajribah, hasil dari riyadoh. Contohnya ya hitung-hitungan hari, hitung-hitungan pasangan gitu ya. Ya, kemudian kita kenal juga dari para kaum sufi itu ya kadang ya kayak tadi Burhani secara langsung dari ayat Al-Qur'an atau hadisnya itu tidak ini, tapi mereka ya ini hasil tajribah, hasil riyadoh, dan itu terbukti begitu ya. Begitu juga ketika ya ada di hukum keluarga itu ada istilah, ada konsep istikharah gitu ya, memilih pasangan, yaitu kok ke mimpi gitu atau ke ya istilahnya pengetahuan atau hukum yang timbulnya dari ya bukan dari ketiga tadi lah istilahnya, nggak ada dari Bayani, nggak ada Irfani juga nggak ada Burhani juga nggak, tapi lebih kepada ya yang di luar itu ini mungkin, tapi memang realitasnya dilakukan gitu hukum-hukumnya dan ada di masyarakat. Nah ini apakah bisa diadopsi atau bagaimana gitu secara epistemologi, layak atau tidaknya, atau bagaimana komentarnya Pak Ahmad Rafi tentang hal tersebut? Terima kasih. Langsung ditanggapi ini ya, atau? Ya, ditanggapi langsung Pak. Oke. Terima kasih Pak
sebelumnya saya terima kasih ke Pak Irfan ya, sedikit sudah memberikan catatan. Itu satu di antara keluputan saya dalam menuangkan makalah ini. Tapi saya terima kasih banyak. Nah, berkenaan dengan Pak Toto, kaitan dengan riyadhah misalnya atau tadi tajribah, ini bisa tidak dikerangka pada konsep pendekatan epistemologi yang ada pada 3 aspek ini. Satu di antaranya tadi Pak Toto misalnya mengambil sebuah contoh berkenaan dengan memilih jodoh melalui proses mendapatkan dari mimpi. Nah, sebenarnya dalam satu epistemologi Islam ini terutama dalam konteks teologi misalnya ada pendekatan intuitif. Pendekatan intuitif itu pendekatan yang didasarkan pada proses kontemplasi misalnya. Ini biasa dilakukan oleh para sufi. Nah, outputnya misalnya yang diharapkan dari proses intuitif ini adalah ada satu konsep namanya nurun yukzafu fil qalbi. Nurun yukzafu fil qalbi itu adalah kalau kita terjemahkan misalnya cahaya yang dihantamkan Allah ke dalam hati yang kemudian bisa membuat terang, bisa menjadi sebuah hikmah. Hikmah itu kemudian menjadi pengetahuan. Nah, paling tidak kalau saya bisa boleh mengaitkannya, mohon maaf, konteks intuitif ini sebenarnya ada pada substansi irfani. Irfani itu kan kalau merujuk pada sisi bahasa irfan itu misalnya pengetahuan atau dalam bahasa lain misalnya al-hikmah. Al-hikmah itu maka dalam mendapatkan al-hikmah sebenarnya irfani itu kan di gagasan awalnya berangkat dari pengalaman spiritual. Misalnya berangkat dari pengalaman spiritual. Para sufi pengalaman spiritual itu diperoleh dari proses intuitif. Maka ada dari filsafat Islam itu ada pengetahuan intuisi. Pengetahuan yang dilahirkan melalui proses intuisi tadi. Nah, mungkin paling tidak ini bisa masuk kepada wilayah irfani. Meskipun juga saya masih menduga-duga ya, masih menduga-duga. Paling tidak saya pernah ketemu dengan ada konsep nurun yugrafu fil qalbi itu. Nanti ada pengetahuan hikmah. Jadi ada pengetahuan yang diperoleh dari proses kontemplasi intuitif. Misalnya ini dipraktekkan dengan cara ya dalam memilih jodoh misalnya melakukan satu ritual tertentu atau cara-cara tertentu lalu kemudian jawaban pengetahuan itu muncul melalui mimpi. Saya pikir melalui pemahaman. Ya, pemahaman bisa melalui mimpi, misalnya melalui apa, misalnya ada konsep kalau di konsep sufi ada intuisi, ada pengetahuan intuitif. Itu mungkin yang bisa saya tanggapi dan ini saya yakin benar kekurangan banget ini jawaban yang saya ungkapkan. Barangkali dari teman-teman ada yang mau menambahkan ya atau Pak dosen, mohon maaf. Itu dari saya barangkali Pak Kiai Toto, mohon maaf kekurangan jawabannya. Ya, mau direspon Pak Toto? Atau cukup? Cukup. Ada yang lain? Satu lagi lah. Kalau masih ada. Pak Arsad kemana tadi? Ini berapa orang? 20 orang. Silakan kalau masih ada. Aja, izin, Pak. Halo, Pak. Pak Dian. Oh iya. Saya ingin ini aja tadi kata Bu Leni katanya nikah siri ya. Mungkin tadi yang betul adalah nikah di bawah tangan. Karena kalau nikah siri itu kita ada dua pendapat ya, ada dua pengertian. Mungkin apakah ada yang rukun nikahnya terpenuhi dan juga ada yang rukun nikahnya tidak terpenuhi. Artinya walinya tidak ada atau persyaratannya tidak masuk gitu. Nah, itu kadang-kadang kita salah mempersepsikan karena yang kawin tidak tercatat atau kawin yang di bawah tangan itu yang tidak dicatat di KUA. Kemudian ketika kita membahas tentang nikah siri, memang sih selama ini tidak ada ketika ada pengaduan, ketika ada ini pasti ujung-ujungnya tidak ada sampai ke hukum pidana ya Bu Leni ya.
Tapi ketika ada pengaduan, karena yang saya ketahui gitu, banyak pengaduan-pengaduan, tapi akhirnya tetap aja nggak sampai ke pidana. Mungkin kalau ke pidana, kalau ada penyalahgunaan hukuman kayak nikah di bawah umur dan juga lain sebagainya. Kemudian tadi kata Bu Patona, kata Bu Leni, Pak Roping ya, 20 tahun itu sekarang udah 19 tahun ya dua-duanya. Itu pun yaitu Undang-Undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019. Mungkin itu aja menambahkan saja sih Pak Dokter. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Dian. Terus tadi Pak Yuhulia, silakan. Pak Hulia tadi mau kasih komentar atau mau bertanya? Baik Pak, saya mungkin menambahkan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati teman-teman semuanya. Sebenarnya di dalam Undang-Undang Perkawinan itu nomor 1 tahun 74 itu disebut perkawinannya di bawah tangan ya. Jadi mungkin wajahnya Pak. Saya lagi nyetir, baru berhenti, jadi saya ngasih pendapatnya. Gelap, Bu, maaf ya. Lagi sambil nyetir. Kayaknya belum mandi ya. Ya, jadi di dalam disebutkan undang-undang di perkawinan di bawah tangan ya. Jadi ada pengertian yang pengertiannya tidak benar, tetapi sudah menjadi pembenaran di masyarakat, nikah siri. Sebenarnya kalau kita pernah mendengar ya pada masa sahabat itu pernikahan siri, maksud siri itu ada indikasi sembunyi-sembunyi. Begitu. Itu dilarang oleh Umar bin Khattab pada saat pemerintahan Umar bin Khattab. Nah, perkawinan siri yang dimaksud siri yang ada di masyarakat saat ini banyak kesalahan dipahami, tetapi itu menjadi pembenaran nikah siri itu. Sebenarnya itu nikah di bawah tangan karena undang-undang mengatur seperti itu. Tapi kalau saya coba sampaikan ke masyarakat terkait dengan perkawinannya di bawah tangan itu nggak bisa berubah. Yang sudah menjadi definisi perkawinan siri itu. Jadi udah nggak bisa berubah. Jadi menurut saya memang terkait dengan adanya pemidanaan, ini seperti yang disampaikan oleh Bu Leni tadi, sepanjang bisa dibuktikan, terpenuhi syarat dan rukunnya, ini menjadi debatable ya, Ada yang bisa diselesaikan, ada juga yang tetap diproses ke pemeriksaan tetap dilimpahkan ke pengadilan. Mungkin saya minta penjelasan sedikit terkait di masa sahabat, di masa Umar bin Khattab itu perkawinan siri itu sempat dilarang. Mungkin pemakalah bisa memberikan tambahan sedikit terkait itu. Terima kasih Pak dosen. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dikomentari. Pak Ahmad, RPI mangga. Oke, terima kasih ya. Ini berkenaan dengan pertanyaan yang kalau Bu Leni bilang berat ya. Berat seperti berat rindu kayak Dilan. Kenapa berat? Ini karena memang saya juga belum ketemu berkenaan dengan konteks nikah siri pada masa Umar. Jadi karena nggak ketemu, jadi saya nggak bisa menyajikan jawaban yang misalnya diminta oleh penanya tadi. Tapi barangkali dari teman-teman yang lain ada yang misalkan sudah mengetahui bagaimana format terkait dengan nikah siri pada zaman Umar. Oke, terima kasih, itu saja. Mohon maaf penanya. Silakan Bu Leni. Kalau saya sih Pak Hulia sebenarnya nggak ada sih istilah nikah siri ya sebenarnya ya gitu.
nikah itu sebenarnya nikah agama sesuai dengan agama Islam. Sesuai dengan agama Islam itu seperti apa? Yaitu ada walinya, ya, ada orang yang diundang, ada yang menikahkannya gitu kan. Terus ada ijab kabul gitu kan, ada istilahnya akad nikah. Jadi hanya saja dia tidak didaftarkan ke dalam negara. Mahar Bilani. Kenapa, Bu? Mahar kurang di situ. Ya, betul, mahar ya. Jadi pokoknya rukun-rukun nikah sudah dipenuhi, rukun-rukun nikah itu sudah dipenuhi, maka oleh agama Islam menurut kalau salah boleh dikoreksi. Kalau menurut Islam itu ya itu dianggap sah pernikahannya ya, walaupun tidak didaftarkan ke dalam negara, di dalam KUA, karena itu kan hanya surat saja sebenarnya, hanya legalitas saja. Seperti kita menyetir pakai SIM gitu kan. Nah, kalau siri itu sebenarnya menurut saya sih itu bahasanya entah dari mana siapa yang memulai ya. Kalau menurut saya bukan siri sebenarnya. Jadi menikah secara agama Islam. Jadi bukan menikah diam-diam. Kalau menikah diam-diam itu sembunyi-sembunyi itu ya mungkin tidak disaksikan oleh keluarga, hanya berdua saja gitu kan, atau istilahnya dengan nikah mut'ah yang mungkin ada ya, nikah mut'ah hanya dia berjabat tangan, ijab kabul sah, ya kan, dianggapnya sah gitu kan, karena untuk menghindari istilahnya perjinahan katanya. Jadi ketika dia berperang gitu kan, jadi sah saja ijab kabul, saya nikahkan kamu, bla 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 kayak gitu, ya udah dianggap sah, itu nikah mut'ah kan, setahu saya. Nah, jadi kalau menurut saya tidak ada istilah sebenarnya nikah siri itu ya mungkin tadi kata dilarang oleh Umar bin Khattab itu di zaman Umar bin Khattab karena memang mungkin bahasanya sembunyi-sembunyi. Ya menurut saya juga itu tidak tepat juga kalau menikah sembunyi-sembunyi, karena menurut menikah agama Islam itu nggak sembunyi-sembunyi juga. Jadi ada keluarga perempuannya, ada keluarga laki-lakinya, ada walinya gitu kan, terus ada saksi dari pernikahan gitu. Jadi menurut Islam ya itu sah, tidak melanggar ya gitu, walaupun dia tidak mendaftarkan di dalam hukum negara. Mungkin di dalam hukum negara dianggap dia dianggap tidak sah pernikahannya karena tidak didaftarkan. Jadi ketika gugat menggugat maupun gonogili dan sebagainya macamnya tidak bisa diajukan ke pengadilan karena tidak memiliki legalitasnya gitu kan. Tapi kalau di dalam pernikahannya, menurut saya pernikahan secara agama itu ya itu menurut saya bukan merupakan perbuatan yang salah, bukan merupakan perbuatan yang sembunyi-sembunyi ya. Nah, entah kalau menurut pendapat teman-teman yang lain, apakah pernikahan siri yang dimaksud Pak Hulia Sahendra ini yang menurut Umar bin Khattab itu dilarang. Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh masyarakat kita itu sebenarnya bukan pernikahan siri ya. Saya lihat gitu banyak sekali teman-teman juga yang mempunyai istri muda ya, banyak teman-teman juga yang berpoligami. Saya banyak sekali punya teman yang punya berpoligami juga. Jadi mereka bukan menikah sembunyi-sembunyi, jadi keluarganya juga pada tahu gitu kan. Terus bukan siri sih sebenarnya kalau menurut saya, itu pernikahan menurut agama Islam, secara agama Islam. Dan waktu zaman kita dulu, zaman nenek kakek dulu juga mungkin kan tidak ada didaftarkan di dalam KUA. Mereka semua pasti melakukan pernikahannya secara agama kan. Makanya banyak yang mendaftarkan ketika udah tua nenek kakek karena tidak punya buku nikah. Ya tidak punya buku. Sebenarnya kan itu hanya melegalkan secara administrasi aja ya sebenarnya kalau di KUA itu kan. Karena negara kita negara berdasarkan hukum. Berdasarkan hukumnya bukan hukum Islam ya, hukum positif ya. Jadi kalau menurut saya itu hanya surat saja sebenarnya di KUA itu. Jadi pernikahan yang sebenarnya itu adalah pernikahan yang menurut agama kita sendiri. Agama Islam itu sah lah secara Islam. Jadi kalau di dalam ketika kepemimpinan Umar bin Khattab itu dilarang, mungkin bukan pernikahan secara agama Islam, tapi pernikahan yang sembunyi-sembunyi yang tidak diketahui oleh banyak pihak. Mungkin menurut saya begitu. Ya, mungkin cukup ya, Bu Lani. Pak terima kasih diskusinya. Kita coba kasih tambahan ya. Memang kuliah daring ini itulah kelebihan dan kelemahannya ya. Sambil nyetir masih bisa kuliah, gimana kuliah? Itulah yang Pak Arsad risaukan kemarin, masa ada sertifikasi haji daring gitu kan. Gimana pesertanya itu, makanya harus diabsen dulu satu-satu ini. Apa benar nggak nih hadir menyimak dan mengetahui dengan seksama apa yang disampaikan dalam perkuliahan kan.
Nah, ini juga satu masalah sebetulnya dalam perkuliahan seperti lewat jaringan ini ya, dalam jaringan ini. Saya akan komentari dulu yang terakhir sebelum nanti kita bahas apa epistemologi hukum Islam. Ya, epistemologi hukum Islam. Jadi yang pertama soal bagaimana kita menemukan hukumnya ya. Soal nikah siri itu yang tadi didiskusikan. Ini topik nikah siri ini nggak habis-habisnya ini dibahas, diulas ya, sebenarnya udah kalau gula itu udah giung gitu ya, giung lah ngebahas soal nikah siri. Foto-foto itu udah wah, sebenarnya udah apa ya? Were, Prof. Udah were ya Pak Ibu ya. Jadi tapi menarik, Prof, menarik banget. Nah, itu gara-gara saya, Prof, yang bawa tadi. Ya, Bu Patona ya. Jadi memang khususnya untuk hukum keluarga kita kajian-kajian tentang entah filsafat atau kajian hukum keluarga pada umumnya ini sebenarnya bermuaranya kan ada di hukum yang ditetapkan oleh negara ya. Dan menurut saya Bu Leni, hukum negara, hukum keluarga itu sudah Islami. Itulah hukum Islam karena berlaku bagi orang-orang Islam. Ya, jadi ini mohon dibedakan karena hukum keluarga itu lex spesialis. Ya, lex spesialis ya. Jadi berlaku untuk orang-orang Islam. Tidak lex generalis gitu ya. Bukan hukum yang berlaku umum. Jadi itu berlaku hanya untuk orang-orang Islam. Jadi saya berpendapat bahwa hukum keluarga Islam itu ya hukum Islam. Ya. Hukum keperdataan keluarga itu hukum Islam. Ya, yang sudah dipositifkan berdasarkan hasil ijma ya. Ya silakan beda ya soal itu. Tapi rumusan-rumusannya kan nggak ada yang bertentangan dengan hukum Islam. Undang-undang wakaf ya, undang-undang zakat ya. Ya meskipun zakat itu sebetulnya bukan undang-undang soal ngatur zakatnya tapi manajemen zakatnya. Wakaf juga kan, wah kalau wakaf ada aturan-aturan itunya teknisnya ya. Nah, soal siri itu ya kalau ditanyakan sebenarnya kan bermula dari ya undang-undang juga ya. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan dengan hukum agamanya. Titik sampai situ. Baru yang keduanya tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, pasal inilah sebenarnya yang menjadi krusial. Ya, kalau diusulkan mestinya begini pasal itu kalau mau diamandemen undang-undang perkawinan itu. Tapi amandemen perubahan undang-undang yang kedua itu di undang-undang 16-19 nggak mencakup itu. Jadi supaya aman, cara menerjemahkan keabsahan perkawinan di Indonesia ini adalah perkawinan adalah sah apabila sesuai dengan ketentuan hukum agamanya dan dicatat. Jadi satu napas pasal itu, tidak di dua pasal. Saya kira mungkin itu menyelesaikan berbagai pertentangan. Nah, nikah siri itu kalau kajiannya literatur dalam hadis ya, ayyumam ro'atin nakahat bigoiri izni waliha fanikahuha batilun. Ya, ini hadis riwayat Ahmad. Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin wali, maka pernikahannya batal. Ini hadis-hadis seperti ini menurut Hal-Hafidz Ibnu Hajar itu ada 30 hadis ya, yang meriwayatkan hadis semacam ini ya. Ya, jadi akan menjadi perdebatan yang panjang. Oleh karena itu, maka kita coba membahasnya dalam dua aspek. Apa yang sebetulnya dimaksud dengan nikah siri? Yang pertama, nikah yang dilakukan tanpa wali, kira-kira gitu. Dan saksi. Nah, berarti berlaku hadis tadi, ayyumam ra'atin nakahat bi ghairi idzni waliha fa nikahu batilun. Atau la nikaha illa biwaliyin. Syahidai adlin. Nah, itu dasar hukumnya seperti itu. Jadi ini yang pertama. Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umnya juga sama. Ya. Jadi semua ulama sepakat kalau pernikahan itu dengan pengertian yang seperti tadi caranya itu tidak sah.
Lalu yang kedua, pola yang kedua, nikah siri itu ya dihadiri oleh wali dan 2 orang saksi, tapi tidak disebarkan atau tidak dicatat itu tadi. Ya tidak dicatat. Ya. Nah, kasus ini kemudian banyak pendapat tentang kasus ini itu. Ya. Salah 2 dari pendapat itu ya sah tapi makruh. Ya, sah tapi makruh. Ya. Konon katanya Umar bin Khattab juga termasuk yang mengatakan itu sah dan makruh kawin dengan seperti itu. Jadi nggak kepake wali dan sebagainya. Tapi nanti dalam perkembangan pemikiran berikutnya, Imam Hanafi kan lebih jauh dari situ kalau Imam Hanafi. Ya. Bahwa la nikah illa biwaliyin itu, la nikah itu artinya bahwa bukan tidak sah perkawinannya, tapi tidak sempurna. Memahami perkawinannya itu. Nah, tentu saja hadis itu dilatar belakangi oleh situasi sosial masyarakat Muslim pada masa itu ya. Pada masa itu ketika Islam baru berkembang ya. Diterapkan dalam berbagai kasus berbeda-beda ya, sehingga ketika imam madhab mengatakan seperti Imam Abu Hanifah misalnya menyebutlah nikah illa biwalin itu bukan berarti tidak sah ya, maka syarat wali menjadi tidak penting dalam rukun perkawinan. Nah gitu ya. Nah itu nanti yang dibahas tentang wali ya. Jadi madhab Hanafi wali perkawinan itu bukan syarat sahnya suatu perkawinan, sekali lagi ya. Perempuan yang mengawinkan dirinya tanpa wali juga dengan laki-laki yang sepupu itu dianggap sah. Sementara yang lain, madhab yang lain, Maliki, Syafi'iyah, Hanabilah, ya wali itu rukun dalam perkawinan. Ya. Oleh karena itu, akibat hukumnya, perempuan yang menikahkan dirinya sendiri atau mengawinkan perempuan lain perkawinannya dianggap tidak sah. Ya. Nah, inilah perbedaan antara mazhab Maliki dengan Syafi'i Hambali dan juga mazhab Zuhiriyah ya dalam hal perempuan yang janda dengan perempuan yang masih perawan. Ya. Kalau Zahiriyah, perempuan yang janda boleh menikahkan dirinya sendiri dan perkawinannya dianggap sah. Sedangkan perempuan yang masih perawan tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri. Nah, ini perdebatan di antara para ulama madhab, dan setiap madhab memiliki dalil dan metode istidlal masing-masing untuk memperkuat pendapatnya. Ya. Untuk mendapat pendapatnya. Itu dialami dari ayat Al-Quran. فَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ عَلَيْهِ. Ya. Jadi kalau kamu menceraikan istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah para wali, ya, fala ta'duluhunna, untuk menghalangi. Itu yang disebut dengan wali adol. Ya. Jadi kalau wali tidak memiliki hak untuk mengawinkan perempuan yang di bawah perwaliannya, dan perempuan itu dapat mengawinkan dirinya sendiri, tidak mungkin wali dilarang bersifat adol, ya, bersifat melarang tentang hal ini ya. Nah, itu berawal dari situ ya, perdebatan seputar wali perkawinan ya, yang pada saat ini menjadi tidak relevan lagi ya, karena banyak juga kritikan. Tapi intinya begini. Nah, tentu dalam masyarakat kan harus ada kepastian hukum ya. Itu kan berbagai pendapat imam madhab dari masa-masa awal-awal Islam. Nah, sehingga harus diakhiri lah. Ya, harus diakhiri tentang perbedaan itu. Makanya peran negara di sini memberikan kepastian hukum. Yang lewat KUA itu bagi orang Islam. Kemudian lewat kantor catatan sipil untuk orang yang selain Islam. Ya, supaya ada dokumen dan identitas
Jadi kalau berbelit, ya itu jadi konsumsi akademik aja lah ya, pendapat dan argumen-argumen hukum yang dikemukakan oleh para ulama tadi, ya, sehingga menjadi bahan kajian kita ya untuk mendiskusikan itu. Dan itu tetap relevan dan penting karena calon dokter banyak yang lahir dari perdebatan-perdebatan itu ya, perdebatan-perdebatan itu. Baik, saya akan share screen yang coba yang ini ya, tentang epistemologinya. Ya, tadi saya sudah jelaskan epistemologi ini membahas 4 aspek, 4 hal. Ya, membahas 4 hal. Tadi sudah kita sampaikan ya, epistemologi itu apa dan bagaimana ya. 4 hal yang dibicarakan dalam epistemologi. Kemudian yang kedua, sebenarnya istilah istilah hukum Islam itu kalau kita kaji, ya, istilah hukum Islam ya, kemarin kita sudah ngulas sedikit istilah hukum keluarga Islam, tapi kita turunannya itu istilah hukum Islam ini sebenarnya tidak ada dalam literatur ilmu Islam klasik ya. Hukum Islam ya, hukum Islam ya. Baik di Quran, hadis ataupun juga kitab-kitab fikih ya. Istilah yang banyak itu ditemukan dalam berbagai literatur itu adalah al-hukmu. Hukmullah syar'iyyah, hukmus syar'iyyah, ya, asy-syar'iyyah al-islamiyah, at-tasri' al-islami. Nah, itu istilah-istilah itu yang ada di literatur klasik ya. Ya. Sehingga misalnya penulis kitab usul fikih Abdul Wahab Khalaf misalnya itu menyebut bahwa hukum Islam itu sebagai al-hukmus syar'i, ya, hukum syarak, ya. Jadi tidak ada istilah itu. Kemudian, nah istilah ini baru dikembangkan ketika ada istilah fikih yang artinya paham. Kemudian kalau ditemukan istilah al-hukmu al-islami, ya, dalam beberapa literatur klasik Islam, itu sebetulnya bukan hanya dimaksud hukum Islam sebagai mana dipahami di Indonesia di sini, tetapi lebih berkaitan dengan pemerintahan Islam ya, pemerintahan Islam, sistem pemerintahan Islam seperti al-hukmu al-awami misalnya, pemerintahan Umayyah gitu, atau al-hukmu al-abbasi, pemerintahan Abbasiyah ya. Baik. Kemudian kita lanjut saja kepada metode metode pembaruan hukum Islam ya, pembaruan hukum Islam ya, bahwa setidaknya kalau kita bicara epistemologi hukum keluarga Islam ya silahkan lah ya, mau bikin sendiri istilahnya, mau ngutip boleh lah ya. Mau pakai mengkombinasikan juga silakan aja. Dulu di pengantar perguruan pertama saya sudah sebut ulama kontemporer itu, ulama Mesir ya, Yusuf Qaradawi itu membagi 2 cara bagaimana menemukan hukum itu. Yang pertama ijtihad intiqai ya. Jadi cara menemukan hukum ini adalah mengambil kasus-kasus hukum, mengambil fatwa-fatwa ulama terdahulu untuk diterapkan pada kasus hukum yang ada. Ya, itu intiqai. Ya, jadi misalnya barusan tentang wali nikah itu sebenarnya kedudukan hukumnya sebagai rukun atau juga sahnya perkawinan atau bukan. Nah, itu dia cari. Berarti itu menggunakan cara berpikirnya Yusuf Qaradawi. Ijtihadnya intiqai. Ya, atau juga kasus-kasus hukum yang lain tentang pembagian waris misalnya. Kemudian yang kedua, insai, metode ijtihad insai. Ya. Metode hukum ijtihad insai itu juga dikembangkan oleh para ulama, oleh Yusuf Qaradawi. Jadi insai ini kalau hukumnya tidak ada di dalam
Al-Quran, ya, atau juga tidak bisa menjawab, maka digunakanlah insya'i itu membuat hukum tersendiri, ya, membuat hukum tersendiri. Nah, ini ada bentuk lain. Ya, tadi Pemakalah dan Bu Leni sudah memberikan cara kerangka. Saya mau bikin kerangka aja nih, kerangka bagaimana pertanyaan epistemologi hukum keluarga Islam itu kan banyak kerangka-kerangkanya. Tadi ada Burhani, Irfani, Bayani. Silahkan aja, itu punyanya Abid Al-Jabiri, ya, untuk menemukan bagaimana hukum Islam itu. Ya, tapi ada juga yang lain yang misalnya saya kenalkan dengan metode ini. Ya, jadi ada metode induktif, ya. Itu metode induktif ini berarti dimulai metode deduksi, ya, itu dimulai dari mengkaji hukum keluarga Islam, ya, dimulai dari dalil-dalil umum, ya, dari dalil-dalil umum, ya. Ini nggak akan semua saya ulas, ya, tapi satu saja dari antara sekian banyak metode-metode ini. Tapi yang jelas ada 5 nih, ya. Ada metode deduksi koherensi, ada metode induktif korespondensi, ada metode ilmiah, ada metode fenomenologis atau metode struktural fungsional. Yang kelima ini sebenarnya, ini ada 5 nih. Tambah satu lagi, 5. Metode struktural fungsional. Nah, ini silakan digunakan untuk membuat kerangka. Bagaimana kerangka untuk menemukan hukum keluarga ini, dengan metode apa kita akan menggunakan? Ya, akan menggunakan. Ya, misalnya metode hukum deduksi, ya, misalnya yang deduksi ini itu metode untuk kajian keilmuan hukum keluarga Islam yang dimulai dari dalil-dalil yang umum, kemudian diaplikasikan pada kasus-kasus yang spesifik, kemudian disimpulkan. Ya. Nah, ini satu saja, ya, misalnya kita menjelaskan lima metode ini, ya, 5 metode ini. Al-Faruqi misalnya mengatakan begini, bahwa metode-metode tradisional itu kritiknya Al-Faruqi terhadap berbagai metode-metode juga ulama-ulama klasik, ya, ulama-ulama adab klasik, entah Syafi'iyah, kemudian Hanafi dan lain-lain, yang ada kesan bahwa metode-metode tradisional itu tidak cukup untuk melakukan kajian keilmuan hukum keluarga Islam atau hukum Islam pada umumnya, yang menurut Al-Faruqi, karena adanya kecenderungan juga bahwa lapangan ijtihad itu dibatasi ke dalam penalaran yang legalistik, ya, kemudian dimasukkanlah problem-problem modern di bawah kategori-kategori yang legal itu, sehingga dengan cara seperti itu mereduksi mujtahid kepada istilah faqih, ya, dan mereduksi ilmu ke dalam fikih, ya. Jadi ilmu akhirnya menjadi sangat dogmatis sehingga hanya fikih saja. Nah, itu kritiknya Al-Faruqi, ya. Sehingga tidak ada salahnya kalau mahasiswa S3 sekarang bikin kerangka baru, gitu, kira-kira gitulah. Kalau kita mau melanjutkan kritiknya Al-Faruqi terhadap epistemologinya hukum Islam, gitu, ya, yang dikemukakan oleh para fuqaha. Ya, jadi ya silakan, kenapa enggak, gitu, ya. Pak Yusuf mau bikin metode apa lagi untuk membuat kerangka epistemologi hukum keluarga Islam? Ya. Ya, itu tawaran dan tantangannya. Dan ini saya tawarkan yang seperti itu, metode deduksi, koherensi, dan lain-lain, ya. Metode deduksi, koherensi sebetulnya istilah tepatnya, metode deduksi. Ya. Jadi ini dalam kajian usul fikih, metode deduksi ini itu sama dengan metode istidlal atau istinbat yang tadi sudah dicontohkan misalnya dalam hal cara Wali Adol, ya. Jadi bergerak dari general kepada partikular, dari konsep yang sifatnya umum, gitu, kemudian pada hal-hal yang spesifik, lalu ditarik
kesimpulan. Nah, di ulama usul fikih ini nas sebagai sumber hukum. Al-Qur'an tadi wala ta'dhuluhunna. Ya, jadi para wali tidak boleh menghalang-halangi dengan alasan yang tidak sah untuk menjadi wali bagi anak perempuannya atau anak-anak yatim yang menjadi tanggungannya ya. Nah, itu nasnya secara umum seperti itu. Kemudian dari situ digunakanlah teknisnya menggunakan analisis teks ya. Misalnya mencoba meminjam analisis teksnya Asy-Syafi'i ya. Jadi yang terdapat dalam teks yang ada dalam nas kemudian juga diambil kesimpulannya. Nah, jadi ini kerangka ini sebetulnya ya silakan mau dipakai dalam contoh yang bagaimana tentang ada dari yang induksi ini, dari yang deduktif ini, dari kasusnya apa namanya hukum keluarga Islam itu ya itu dimulai dari dalil-dalil dari Al-Quran yang bersifat umum tadi, lalu diaplikasikan dalam kasus-kasus yang spesifik. Ini tentu saja kalau nggak cocok di kasus itu, cari kerangka metode epistemologi hukum keluarga yang lain. Ya. Hukum keluarga yang lain. Ya, jadi itu yang pertama. Kemudian ya teknisnya atau juga cara kerjanya lah ya, metode deduksi itu bagaimana caranya dari dalil-dalil yang umum itu. Ya. Pertama bisa dilakukan dengan pendekatan kias, analogi ya terhadap dalil itu. Dan ini kemudian yang dicontohkan oleh Rasulullah ya dan para ulama-ulama yang dan para dan para sahabatnya. Jadi Nabi sendiri pada masa itu ketika menetapkan hukum nunggu Quran kan, nunggu wahyu. Ya, kalau Quran atau wahyunya tidak ada, baru kemudian mencari hukumnya dengan Nabi sendiri ya, dengan melalui hadis. Nabi kemudian berpikir menggunakan ijtihad, ya ijtihadnya sendiri dengan cara seperti itu. Ya misalnya kita bisa melihat ketika perkaranya itu tidak ada, kemudian Nabi melakukan ijtihad, ya. Jadi Rasulullah itu tidak boleh melakukan ijtihad dulu dengan alasan pembuat hukum adalah Allah. Ini para ulama mengatakan begitu. Oleh karena itu, kalau kasusnya yang dihadapinya belum ada di dalam ayat Al-Quran, maka Nabi harus menunggu ayat itu. Tapi menurut ulama yang lain, Nabi juga boleh, Nabi kadang-kadang beristihad. Kalau dalam Al-Quran belum ada hukumnya, ya tentang kasus yang dihadapi. Ya. Jadi ini istihad yang digunakan oleh Nabi ketika misalnya dalam memberi bagian waris kepada kakek itu dapat 1/6 bagian. Kan kakek tidak ada ketentuannya dalam Al-Quran. Oleh karena itu ketika Abu Bakar menemukan kasus ahli waris kakek, ya lalu bertanya kepada sahabatnya tentang bagian kakek karena Al-Quran tidak mengatur. Ya. Satu. Kemudian misalnya dalam hal perkawinan misalnya Rasulullah memutuskan bahwa perempuan yang ditalak 3 itu nggak boleh ada kaidah. Ini mentaksis di Quran surat At-Talaq at-talaqu marratani ya, fa imsakum bima'ruf aw tasrihun bi ihsan. Ya. Nah, itu contoh-contoh bagaimana ketika memang dalilnya tidak ada, kemudian ditemukanlah di dalam ijtihad. Kalau tidak menggunakan kias, ya bisa juga
dengan mencari ya. Jadi analisis teksnya terhadap nas itu dapat juga dilihat dari misalnya segi kejelasannya, zohir ayatnya, mujmalnya, mufasarnya, mukam dan seterusnya ya. Itu dalam kajian-kajian usul fikih. Dan kajian usul fikih. Jadi metode deduktif ini ya itu dari Al-Qur'an ya. Kemudian dari Al-Qur'an itu dibagi dua. Pertama pendekatan kaidah-kaidah kebahasaan ya. Kemudian yang kedua menggunakan kaidah-kaidah kias ya, analogi ya. La yasihu itu la nikaha illa biwaliyin. La nikaha itu artinya apa itu? Menggunakan pendekatan kebahasaan. Itu dalil dari dalil-dalil yang umum yang seperti itu ya. Dalil-dalil yang umum dari pendekatan metode deduksi untuk menemukan hukum keluarga Islam ya, hukum keluarga Islam. Nah, kira-kira seperti itu ya, yang metode deduksi. Kemudian ada metode induktif. Jadi dari kasus-kasus yang spesifik tentang keilmuan hukum keluarga, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Jadi artinya ya ada kasusnya tidak ya, kemudian nanti dicari di dalam Al-Qur'an ya kasus-kasus itu. Ya, ada nggak kasusnya? Hukumnya. Jadi ada peristiwa A, peristiwa B, peristiwa C. Kemudian dalil Al-Qur'annya apa, dalil hadisnya apa, lalu produk hukum keluarganya seperti apa. Itu yang induksi. Ya. Kemudian yang metode ilmiah juga sama ya. Kemudian yang keempatnya tentang apa namanya metode struktur fungsional. Nah, ini istilah Indonesia saja kan, bagaimana mengkerangkakan itu. Ya. Jadi yang telah diinternalisasi dalam masyarakat Muslim menjadi norma dan bagian dari pola hidup mereka. Itu yang tadi ditanyakan oleh Pak Toto itu. Jadi ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa kalau menikah itu dihitung tanggal dan harinya. Ya mungkin di beberapa tempat ada yang seperti itu ya. Entah apa namanya